Masih di analisis korelasi, kali ini ke korelasi ganda. Saya mengulang kembali atau mereplay sedikit tentang pentingnya kita belajar analisis korelasi, yakni untuk mengetahui hubungan antar variabel, gitu ya. Jadi menguji hubungan antar variabel dengan nilai korelasi minus 1 sampai dengan 1. Koefisiennya atau simbolnya adalah R. Ya. Arah atau pola hubungan analisis korelasi itu, ini gambar pertama itu menunjukkan ada hubungan. Karena apa? Jika X-nya itu tinggi atau naik, maka Y-nya juga akan naik. Nah, ini misalkan titik yang pojok ini X-nya tinggi, dia Y-nya juga akan ikuti tinggi. Maka hubungannya sangat positif atau ada hubungannya. Kemudian yang gambar kedua ini adalah hubungan negatif. Jika X-nya ini rendah, maka Y-nya malah tinggi. Ya, saya ibaratkan satu titik di sini. Jika X-nya rendah, Y-nya tinggi, maka hubungannya adalah negatif. Kemudian kalau yang sebelahnya ini itu adalah tidak ada hubungan. Jadi tidak bisa dipertemukan satu garis titik lurus di dalam diagram X dan Y. Nah, ini pola prediksi dalam analisa korelasi regresi, gitu ya. Karena ini X-nya, yang ini Y-nya. Nah, ini ada titik-titik yang kemudian bisa diambil garis. Ini disebut dengan garis regresi yang akan kita pelajari minggu depan. Oke. Interpretasi atau makna dari nilai R itu kemarin sudah ada, saya cuman mengulang kembali biar mudah untuk menghafal. 0 sampai dengan 0,1 sangat rendah, dan kalau sangat kuat 0,8 sampai dengan 1, gitu ya. Pedoman memilih teknik korelasi, jika itu datanya nominal maka bisa pakai koefisien kontingensi. Jika datanya ordinal pakai Spearman ring atau Kendall Tau. Jika datanya interval atau rasio, kita pakai produk momen. Nah, biasanya di dalam penelitian pendidikan, terkhusus pada pendekatan kuantitatif, maka kita menggunakan yang data pastinya interval atau rasio ini, yaitu pakai produk momen. Yang sering digunakan adalah produk momen sama korelasi ganda. Ini yang pertama, ini rumus manualnya. Jadi hubungannya statistik dengan penelitian, kalau kita nanti menulis laporan penelitian itu harus menunjukkan rumus korelasinya, yakni rumus korelasi produk momen. Nah, uji signifikansi korelasi, jika T-nya lebih besar dari T tapil maka hipotesisnya diterima, jika T kurang dari tapil maka hipotesisnya ditolak. Nah, untuk kali ini kita belajar di korelasi ganda dengan menggunakan SPSS. Jadi angka yang menggambarkan arah dan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Ini penggambarannya korelasi ganda. Variabelnya dua variabel independen. Variabel independen itu variabel bebas, X1 dengan X2. Y-nya adalah variabel dependen, gitu ya. Jadi kita nanti mau nyari nilai R-nya. Nah, ini rumus korelasi ganda. Saya langsung ke contoh seperti ini. Jika ada suatu data, apakah ada hubungannya fasilitas belajar dengan motivasi terhadap prestasi, gitu ya. Jadi data ini itu muncul karena kita sebagai seorang peneliti itu nanti menggali datanya harus punya alat pengumpul data penelitian atau instrumen penelitian. Jadi fasilitas belajar, nah misalkan apakah ada pengaruhnya atau ada hubungan antara
fasilitas belajar, motivasi dengan prestasi. Jadi variabel pertama tentang fasilitas belajar itu bisa kita ambil datanya melalui kita penyebaran angket atau kuesioner. Kemudian yang motivasi juga seperti itu. Dan nilai prestasi tinggal kita prestasinya itu mata pelajaran apa yang akan kita teliti sesuai dengan kebutuhan. Maka prestasi itu bisa kita ambil datanya melalui skor mata pelajaran tersebut gitu ya. Ini contoh datanya, mari kita simak dengan menggunakan SPSS.